Pada tanggal 20 Januari 2023, saya, Mas Dana, dan Mbak Hana berencana akan mendaki sebuah gunung yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Saya dan teman-teman yang lainnya pun berangkat dari Cibitung menuju Karangpandan pada Jumat pagi menggunakan bis Sinar Jaya. Penasaran seperti apa keseruannya? Tonton terus video ini sampai akhir. Terima kasih. Untuk rute pendakian kali ini, saya dan teman-teman memilih jalur Candi Cetok. Oke, sebelum trekking, belanja dulu. Belanja apa, Bu? Setelah sampai di Karanganyar, kami pun mencari minimarket terdekat untuk membeli persediaan logistik sebelum sampai di base camp. Sekarang pukul 20.45, kita baru sampai base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Anjay. Apa ya? Gak sesuai ekspektasi sih, harusnya nyampenya agak sore tapi jam segini karena banyak masalah yang di luar dugaan. Gimana Mas? Ini kita di daerah mana nih Mas? Kalau boleh tahu. Sekarang ya ini Cetok. tanggal besok ya kan Gunung Lawu ya Candi Cetok. Tanggal besok ya Pak Biro. Besok tanggal 21 Mas. Gimana cuaca belakangan hari ini Mas? Aman sih. Aman insya Allah ya, amin. Amin. Pokoknya tonton terus videonya sampai akhir biar nggak penasaran. Oke, siapa di balik layar ini? Yoi Mbak Ana. Sebelum pendakian kita disuruh untuk mengisi form. Gimana, sudah aman, Man? Setelah sholat subuh, saya pun memutuskan untuk berolahraga sekaligus pemanasan agar suhu tubuh saya tetap stabil walaupun dalam keadaan yang sangat kedinginan. Oke, di sini mau sedikit review dari base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Jadi di sini kita juga bisa menemukan musola nih buat yang mau sholat. Terus di sini juga ada tempat wudhunya yang bisa dipakai satu orang. Dan di situ kita kalau mau mandi atau ngecas terpisah ya, nggak kayak di base camp lainnya. Jadi kita ngecas dan mandi itu terpisah dari base campnya. Nah, Mas Dana baru mandi ya Mas? Mandi Mas? Air es. Apaan? Cas HP 4.000. Buang air kecil 2.000. Mandi atau BAB 5.000. Wah. Kondisi toiletnya ada 3 pintu yang kosong. Oke, setelah mandi dan prepare, lanjut sarapan. Sarapan Mas. Wah, itu merbabu Sindoro. Tumbing kali. Meskipun base camp berada di kaki Gunung Lawu, akan tetapi suasana pedesaan sudah tidak terasa lagi di tempat ini. Ya mungkin karena dekat juga dengan objek wisata lainnya ya, jadi modernisasi sudah sangat terasa di sini. Tidak seperti di base camp lainnya yang mungkin masak masih menggunakan kayu atau ya base camp di tempat yang terbuka. Tapi di sini sudah modern banget sih menurut saya. Oke, setelah melakukan persiapan, kita pun menuju ke registrasi untuk melakukan pendaftaran. Wow. Di lereng gunung ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemoro Sewu, dan Sarangan. Sedikit ke bawah,
Di sisi barat terdapat dua komplek percandian dari masa akhir Majapahit, yaitu Candi Sukuh dan Candi Cetok. Di kaki gunung ini juga terletak komplek pemakaman kerabat Praja Mangkunegaraan, antara lain Astana Girilayu dan Astana Mangadek. Di dekat komplek ini terletak Astana Giribangun, mausoleum untuk keluarga Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Sebelum melakukan pendakian, kami pun harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan menerima briefing atau arahan dari petugas pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto ini. Sini sumber airnya itu terakhir ada di pos 3 ya. Sumber air di pos 3. Kemudian untuk rekomendasi camp itu ada di pos 3, pos 5 sama Gupak Menjangan. Ya, rekomendasi camp di pos 3, pos 5 sama Gupak Menjangan. Kemudian telaga ini jangan jadikan acuan untuk ambil air, karena ini hanya telaga tampungan air hujan, jadi nggak tahu kondisinya seperti apa, terisi atau tidak. Ya, telaganya jangan jadikan acuan untuk ambil air. Jadi ambil air tetap di pos 3. Ya. Kemudian Pasar Dieng, tolong hindari perjalanan malam hari. Pasar Dieng tolong hindari perjalanan malam hari. Jadi apabila campnya di pos 5 atau Gupakan Menjangan itu summit sekitar jam setengah 4 atau jam 4. Tujuannya apa? Biar pada saat di Pasar Dieng udah terang dan turunnya juga nggak kemalaman. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Barangkali ada tantangan dari para pendaki. Yang penting jaga sikap saja. Ya. Kembali ke kita masing-masing, jaga sikap saja. Sama tolong nggak usah dipaksakan, lihat kondisi alamnya, lihat kondisi temennya. Terus sama tolong sampahnya dibawa turun lagi. Ya. Ini bisa di bawah. Terima kasih ya Pak. Jam setengah 8 pagi sudah mulai trekking dan sudah melakukan registrasi untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto. Seperti apa keseruannya? Tonton terus video ini. Dan kita sudah sampai di Tugu. Selamat datang mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Foto duluan sih. Sebelum melakukan pendakian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, karena kebaikan akan selalu mengiringi niat baik kita. Lawu sukses. Oke, perkenalkan nama saya Ajit Setiawan, biasa dipanggil Ajit. Hari ini ingin mendaki sebuah gunung yang ada di Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Pengalaman mendaki yang paling berat itu ya kayaknya selamat sih. Selamat karena dia posisi hujan. Jadi nggak tahu nih kalau misalkan Lawu. Kita coba bareng-bareng aja ya. Hai, nama aku Hana dari Cikarang. Ini udah pernah naik Gede, Merbabu, sama ini gunung ketiga Lawu. Tapi nggak tahu deh, nanti lihat aja gimana kondisinya sampai ke atas. Kenapa naik Gunung Lawu, Mbak? Karena pengen aja sih, kayak udah bosan juga di rumah. Terus ada temen yang mau juga kan naik gunung, ya udah aku ikut aja. Ya, semangat ya, Mbak. Halo, nama saya Dana dari Bekasi Timur tepatnya. Saya mendaki ke puncak Gunung Lawu, insya Allah. Pos-pos di sini yang boleh dijadikan untuk berkemah di pos 3 dan pos 5 ataupun Gupak Menjangan. Sisanya darurat. Mungkin cukup sekian dari saya, Bekasi. Pendakian pun dimulai.
dari base camp sampai ke pos 1. Yang unik dari Gunung Lawu ini tidak menyediakan ojek, jadi kita harus berusaha dengan tenaga kita sendiri. Perjalanan yang ditempuh untuk menuju pos 1 masih dipenuhi oleh perkebunan warga. Trek yang dialiri air terus-menerus membuat kami cukup kesulitan memilih jalur yang lebih mudah untuk dilalui. Entahlah air ini dari mana, tapi air ini terus mengalir sepanjang jalur pendakian. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, supaya channel yang saya kelola ini semakin berkembang dan saya pun semakin bersemangat dalam berbagi setiap pengalaman-pengalaman petualangan saya. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang akan mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Terima kasih. Oh iya teman-teman, harga atau simaksi yang dikeluarkan oleh setiap pendaki untuk melalui jalur Candi Ceto ini senilai Rp25.000. Dan di bawah pun banyak terdapat base camp yang bisa dijadikan tempat istirahat sebelum mendaki. Jadi kalian bebas mau istirahat di base camp yang mana. Pos 1 berada di ketinggian 1702 meter di atas permukaan laut. Terdapat fasilitas berupa shelter di sebelah kiri jalur pendakian. Vegetasi yang dominan sampai pos 1 adalah pohon pinus. Jarak tempuh dari base camp menuju pos 1 sejauh kurang lebih 764 meter dengan waktu tempuh kurang lebih 42 menit, dan medan yang akan dilalui yaitu landai sampai sedikit terjal. Tangganya bisa napas katanya bang. Nah itu maksudnya, saya paham-pahaman. Oh enggak, kalau perempuan capek. Suka pengen nembang pohon ya kalau capek. Oke, entahlah ini di mana. Anjay, entah di mana. Kita menemukan tempat beristirahat sejenak. Warung. Belum bertemu pos 1 tapi sudah selelah ini, tapi nggak apa-apa lah, namanya perjalanan. Suasana yang tidak bisa didapatkan di Cikarang. Sebelum mendaki Gunung Lawu lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan gunung yang satu ini. Nama Gunung Lawu yang berarti unggul oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu gunung. Sehingga dapat diartikan sebagai 3 gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memiliki 3 puncak besar, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Nama-nama puncak yang ada di Gunung Lawu ini kemungkinan besar bersumber dari Serat Centini yang menyebutkan bahwa Gunung Lawu memiliki 15 puncak. Di sebelah selatan terdapat 7 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumilah, Petapralaya, Mayang, Cakra Kembang, Tenjomaya, dan Kepanasan. Sementara itu di sebelah utara terdapat 8 puncak, yaitu Hargotiling, Pekarman, Sadewa, Pamenang, Candi Renggo, Bayu, Rimbi, dan Kalitih. Dalam Serat Centini hanya Hargodumiling yang tidak disebutkan. Kemungkinan nama tersebut merupakan modifikasi dari Hargotiling. Perkiraan ini didukung oleh puncaknya yang sama rata di bagian utara Gunung Lawu.
Purbatjaraka menyebutkan bahwa nama asli Gunung Lawu adalah Katong, yang berarti dewa. Nama tersebut tertulis dalam Tantu Panggelaran. Gunung Katong adalah bagian dari reruntuhan Gunung Mahameru ketika dibawa oleh para dewa melalui langit Pulau Jawa. Reruntuhan lainnya menjadi Gunung Wilis, Kamput, Kawi, Arjuno, dan Kemukus. Menurut Purbatjaraka, Gunung Katong diidentikan dengan Gunung Lawu. Dengan kata lain, Gunung Katong adalah nama kuno untuk Gunung Lawu. Menurut Zoetmulder, arti kata Katong adalah dewa, rasa hormat, penghormatan, dan kekaguman. Sementara kata Lawu berarti tertinggi dan unggul. Makna kedua kata tersebut sama-sama mengandung makna kekaguman, sehingga meskipun namanya diubah, tetapi tidak menggeser makna yang terkandung di dalamnya. Selain dalam serat Centini, nama Lawu juga disebutkan dalam serat Manikmaya. Serat tersebut ditulis pada 1794 Masehi, yang isinya memiliki kesamaan dengan Tantu Panggelaran. Namun, hal yang membedakan adalah serat Manikmaya ditulis dalam bahasa Jawa Baru. Konon, Gunung Lawu merupakan bagian dari 18 gunung keramat di Jawa Tengah. Sangat mungkin bahwa mandala-mandala terletak di pegunungan tempat karya sastra itu dibuat. Karya sastra yang lebih tua adalah Babat Tanah Jawi. Dalam kitab tersebut, Gunung Lawu disebut sebagai tempat moksa terakhir Prabu Brawijaya yang memiliki nama lain yaitu Sunan Gunung Lawu. Mitos yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa ia melakukan moksa di pertapaan Pringodani. Naskah tertua adalah Bujangga Manik. Gunung Lawu juga disebut ketika Bujangga Manik melakukan perjalanan dari Sunda ke Majapahit dan Bali. Pendakian Gunung Lawu sudah dilakukan sejak awal abad ke-12. Pada masa kolonial, eksplorasi di Gunung Lawu didorong oleh berbagai kepentingan mulai dari pembukaan lahan pertanian, pemetaan, kondisi sosial, dan lain-lain. Pendakian standar dapat dimulai dari 3 tempat atau base camp, yaitu Cemoro Kandang di Tawangmangu, Jawa Tengah, Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah, dan Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Selain 3 jalur tersebut, ada beberapa jalur pendakian lain, yakni jalur pendakian Jagaraga, Rambe, Jamus, Tambak, Suku, Pringodani, Cemara Bulus, Mojosemi, Sidalanggu, dan Mauspati. Jalur pendakian tidak resmi ini sering digunakan masyarakat setempat untuk mencari kayu, mencari tanaman obat, ritual, dan kepentingan tertentu lainnya. Pos 3 ini kita bisa mengambil air yang cukup deras. Kami pun memutuskan untuk istirahat, sholat, dan makan di pos 3 ini. Setelah itu, barulah kami melanjutkan pendakian. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya, dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalam diyakini sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai pemoksaan Ki Sabdopalon, sementara Hargodumila diyakini merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Konon, Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaraan. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilarang, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Tapi itu semua tergantung dari kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman.
Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan Pringodani. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising, seperti berada di pasar. Bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila Anda mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter. Tapi jika menurut saya pribadi, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu karena kita tidak boleh melakukan transaksi dengan makhluk yang tidak seperti kita. Paham ya teman-teman? Langkah demi langkah, akhirnya kami pun berhasil sampai di pos 4 sekitar pukul 2:30 sore. Selanjutnya kami akan menuju pos 5 atau bulak peperangan, dan kami berencana mendirikan tenda di Gupak Menjangan. Oke teman-teman, jam 2:30 sore sampai di pos 4. Kurang paham sih namanya apa ya kalau pos 4 ini ya. Sudah di ketinggian 2300 mdpl. Masih menunggu dari Hana sama si Dana nih, belum nyampe. Semangat. Kondisi jalur pendakian yang mulai berkabut, dan demi menghindari turunnya hujan, saya pun memutuskan untuk membantu Mbak Hana dengan membawakan kerilnya. Karena bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya cara agar bisa mempercepat langkah kita. Dan pada akhirnya hujan pun mengguyur kami semua di perjalanan antara pos 4 menuju pos 5. Rencana awal untuk berkemah dan bermalam di Gupak Menjangan pun sirna. Oke teman-teman, setelah perjalanan panjang akhirnya kita bisa mendirikan tenda dan sedang memasak. Seharusnya tadi kita itu mau camp di Gupak Menjangan, tapi karena cuaca yang tidak kondusif, kita pun terpaksa untuk mendirikan tenda atau bermalam di pos 5 bersama dengan Mas Dana, Mbak Hana, dan nugget yang lagi digoreng. Anjay, nasinya udah matang. Wah, habis ini mau makan dulu nih. Bujak kutub. Dingin coy. Mau nyoba makanan gua nggak? Apa tuh? Yang tadi. Yang mana? Yang tadi di atas. Beda lagi. Ayam saset. Ayam saset. Ayam saset. Guys, kita biasanya Tuh. kita minta Cobain dong kita. harus digoreng dulu. Enggak. Tuh, Serem. ayam saset. Nih cobain. Anjay, Iya, beneran. Terus mau nyobain? Cobain, Jut. Nyobain. Ada airnya, Bang. Hah, air ada nih gua. Coba ya kita tes ya. Guys, Bang Sandi baik banget. Ayam saset belum pernah kan lu? Belum. Bukan ayam saset. Tuh, beneran. Mahal lagi. Tuh. Ayam saset tuh tinggal bukanya tinggal lep. Jadi tinggal lep. Serius. Mau digoreng? Enggak, udah jadi. Enggak mau. Cobain aja. Serem. Kayak harus digoreng dulu. Enggak, ini langsung ini set saji. Tuh. Baru lihat tahu sumpah. Coba nih.
Ayam kecap. Ayam kecap. Hmm. Gimana Bang belinya Bang? Itu Tapi enak. enak. Biasanya di mana dia? Bisa di online. Di mana? Cari aja ada kok ini mereknya nih. Tuh. BRF ayam kecap tuh. Ya kan ayam saset ada kan? Perlu goreng, agak perlu bau minyak. Ayam saset tuh. Agak perlu bau minyak lagi udah. Ya kan? Gua bagi-bagi sekarang makanan besoknya. Tuh, mau lagi? Enggak, gua habisin. Nah, abisin aja nggak? Terus. Gua masih ada 2. Wah, siap. Udah gua makan. Ini cuma sana. paha doang nih habisnya. Ada sayap. Apa saya? Tadi ceker gua bagi-bagi. Baru lihat ada ayam gitu. Tuh, ini sayap tuh. Tuh. Ya kan sayap. Masih Bang. Ya, buat ini buat makan ntar nih. Di bawah.